Jadi kalau seandainya kita berbicara tentang laporan keuangan, itu akan mengarah kepada transaksi si perusahaan tersebut kayak gitu. Jadi keluar keluar masuknya uang itu kalau seandainya kita gambarkan dalam laporan itu seperti apa. Nah, itu disebut dengan laporan keuangan. Seperti itu. Boleh next? Nah, tadi ada periode tertentu gitu kan. Nah, periode tertentunya itu apa? Idealnya sebenarnya untuk periode akuntansi itu Bapak dan Ibu ada 4. Ada tahunan, ada semester, triwulan, dan bulanan gitu. Tapi kalau seandainya di perusahaannya Bapak dan Ibu ada kebijakan, oh kita ini periode akuntansinya mungkin bisa mingguan, bisa harian gitu kan, atau mungkin bisa 2 bulan, 2 bulanan gitu, itu nggak masalah. Tapi idealnya yang disarankan dalam PSAK itu ada 4 gitu kan. Ada tahunan, semester, triwulan, dan bulanan. Seperti itu. Boleh next? Nah, kalau kita berbicara tentang laporan keuangan, manfaat laporan keuangan untuk perusahaan kita itu apa gitu kan? Nah, untuk manfaat laporan keuangan sendiri sebenarnya banyak, Bapak dan Ibu, banyak sekali laporan keuangan, itu nggak dibatasi. Tapi di sini saya ambil 3 poin aja. Yang pertama itu ada evaluasi. Jadi laporan keuangan ini sebagai evaluasi nih kinerja perusahaan kita mungkin selama 1 tahun ini kayak gimana sih, kayak gitu kan. Atau kita contohnya mau evaluasi untuk kebijakan manajemen kira-kira di tahun depan ini apakah barang ini masih layak dijual atau tidak. Nah, itu kita biasanya lihat acuannya ke laporan keuangan, gitu kan. Terus yang kedua ada modal. Nah, biasanya yang namanya bisnis kan butuh modal ya, Bapak dan Ibu, butuh uang gitu kan untuk menjalankan si perusahaan tersebut. Nah, kalau seandainya kita mempunyai laporan keuangan yang oke, yang baik, nah itu juga akan menarik modal dari investor. Jadi investor nanti akan lihat di laporan keuangannya kita ini oke atau enggak. Kalau oke otomatis banyak investor-investor yang akan yang akan tanam modalnya di perusahaannya kita. Terus yang ketiga ada pajak. Nah, biasanya kalau seandainya mungkin gitu kan UMKM ke bawah, laporan keuangan itu untuk lebih tepatnya adalah untuk hitung pajak gitu kan. Nah, kalau seandainya kita mau bayar pajak badan atau mungkin kita mau hitung pajak PPh 21 gitu kan. Nah, biasanya kita lihat tuh di laporan keuangannya seperti apa. Atau untuk lampiran, nah laporan keuangan juga biasanya berpengaruh untuk pajak. Jadi kalau seandainya laporan keuangannya enggak oke, enggak baik, berarti perpajakannya kita juga akan acak-acakan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya banyak manfaat laporan keuangan itu, tapi inti poinnya sebenarnya di 3 hal ini Bapak dan Ibu. Ada evaluasi, ada modal, sama ada pajak. Boleh next? Nah, sekarang kita akan berbicara tentang jenis laporan keuangan, Bapak dan Ibu. Jadi ada apa aja sih jenis laporan keuangan itu gitu kan? Boleh next? Nah, di sini saya ambil dari PSAK. Jadi kalau kita berbicara tentang akuntansi, kita nggak akan jauh ya, Bapak dan Ibu, dari PSAK. Nah, kalau laporan keuangan di PSAK kan diaturnya dari PSAK 1 gitu kan. Di sana ada jenis-jenis laporan keuangan yang harus dimiliki oleh entitas gitu kan. Nah, ada apa aja sih laporan keuangannya? Nah, ini ada 6. Ini yang terupdate itu ada 6 laporan keuangan yang perlu dimiliki. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan pada akhir periode. Mungkin kalau dulu kita kenalnya neraca gitu kan. Nah, kalau sekarang dia udah berubah tuh menjadi laporan posisi keuangan pada akhir periode. Lalu yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Nah, ini kalau seandainya kita mau lihat profit and loss, nah biasanya kita lihatnya di laporan laba rugi. Jadi kita bisa lihat tuh per periode 1 tahun ini kira-kira kita untung atau rugi gitu kan. Nah, itu lihatnya di laporan laba rugi. Lalu ada laporan perubahan ekuitas selama periode. Jadi ini ada pergerakan ekuitas. Pergerakan modalnya itu seperti apa sih tahun ke tahun gitu kan. Nah, kalau kita mau lihat, biasanya lihatnya di laporan perubahan ekuitas. Ada juga nih laporan arus kas. Nah, ini juga penting Bapak dan Ibu. Jadi kalau seandainya kita mau lihat, kalau seandainya kita mau analisa gitu kan, kira-kira nih pergerakan kasnya kita itu masuk keluarnya kas itu seperti apa sih? Nah, biasanya kita akan lihatnya di laporan arus kas gitu kan. Lalu ada catatan atas laporan keuangan.
Nah, catatan atas laporan keuangan ini dia adalah laporan yang merincikan. Jadi contohnya nih, di laporan posisi keuangan mungkin kan di neraca ini ada aset. Nah, kita akan rincikan tuh, kira-kira si asetnya ada apa aja, terus belinya per kapan aja, bentuknya kayak gimana. Nah, biasanya dijabarkan di catatan atas laporan keuangan. Lalu yang terakhir ada laporan posisi keuangan pada awal periode. Nah, kalau ini sebenarnya sama kayak yang poin nomor 1, yaitu neraca. Bedanya kalau neraca ini dia pada akhir periode, kalau laporan posisi keuangan ini yang keenam itu pada awal periode. Seperti itu. Nah, ini idealnya. Idealnya entitas itu memiliki 6 si laporan keuangan ini. Boleh next? Nah, tapi ada lagi, Bapak dan Ibu, banyak ya, kayak laporan keuangan yang perlu dimiliki. Contohnya mungkin untuk etap atau untuk UMKM. Nah, di sini kalau ada Bapak dan Ibu yang usahanya UMKM gitu kan, laporan apa aja sih yang wajib dimiliki sama kita nih sebagai UMKM gitu kan, sama Bapak dan Ibu sebagai UMKM. Nah, yang pertama ada laporan posisi keuangan pada akhir periode. Jadi ada laporan neraca. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau tahu untuk hartanya kita ada berapa, terus hutangnya kita ada berapa, modalnya ada berapa, ya kita lihatnya ke sana. Lihatnya ke laporan posisi keuangan. Lalu yang kedua, laporan laba rugi. Jadi ini juga wajib dimiliki oleh UMKM, laporan laba rugi, profit and loss. Kita butuh tahu kan ya, profit and loss itu kayak gimana. Lalu yang ketiga ada catatan atas laporan keuangan, gitu kan. Sebenarnya catatan atas laporan keuangan ini opsional sebenarnya. Kalau mau buat juga boleh, kalau enggak juga enggak masalah, kayak gitu. Jadi idealnya untuk UMKM itu punya 3 laporan, Bapak dan Ibu. Ada laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi, ada catatan atas laporan keuangan. Boleh next? Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu. Di sini contoh laporan posisi keuangan. Jadi kalau posisi keuangan itu kita bisa lihat ada aset, terus ada hutang gitu kan, terus ada modal kayak gitu. Nah, kalau seandainya di laporan keuangan itu dia harus balance gitu kan antara aset dan modal sama hutang gitu kan. Nah, pengertiannya apa sih si laporan posisi keuangan ini? Laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang meliputi aktiva, yang tadi ya ada aktiva, terus ada kewajiban, dan ekuitas. Suatu unit usaha pada saat tertentu. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu, saat tertentu. Artinya laporan keuangan itu menjelaskan saat tertentu aja. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di sini per 31 Desember 2013, artinya laporan keuangan untuk laporan posisi keuangan ini itu menceritakan per 31 Desember aja. Kalau di 30 Desember gimana? Ya berarti bukan di sini kita lihatnya. Jadi hanya waktu itu aja. Nah, itu disebut saat tertentu. Boleh next? Lalu ini contoh untuk laporan laba rugi, Bapak dan Ibu. Jadi kalau untuk laporan laba rugi itu biasanya komponennya ini ada yang namanya pendapatan penjualan, terus ada harga pokok penjualan gitu kan. Lalu ada laba kotor, dikurangi beban operasi, dan yang lain-lainnya menjadi laba bersih gitu kan. Kira-kira ini profit atau loss. Nah, kita biasanya lihat di laporan laba rugi. Nah, si laporan laba rugi ini adalah laporan yang menggambarkan kinerja perusahaan untuk memperoleh laba dalam suatu periode tertentu. Bapak dan Ibu, beda ya sama yang di neraca tadi, di laporan yang tadi. Kalau yang tadi kan saat tertentu aja. Nah, kalau ini periode tertentu. Maksudnya apa? Jadi kalau seandainya di laporannya itu per 31 Desember 2017. Artinya laporannya itu dia itu selama periode mungkin dari 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019. Nah, artinya itu periode Bapak dan Ibu. Jadi dalam 1 tahun. Beda halnya dengan tadi, kalau neraca hanya saat tertentu aja. Kalau si laporan laba rugi itu dia adalah periode tertentu. Seperti itu. Boleh next? Nah, yang terakhir ini ada catatan atas laporan keuangan. Jadi di sini kita bisa jabarkan lagi. Jadi dari laporan yang 2 tadi, yang laporan posisi keuangan dan laporan profit and loss, kalau kita mau jabarkan lagi rinciannya itu di catatan atas laporan keuangan. Ini contohnya
ada contoh di sini PT Astra Agro gitu kan, dia menjabarkan oh di sini dia berdirinya per kapan, terus aktivitasnya apa gitu kan, bergerak di bidang apa dan yang lain-lainnya. Nah, biasanya nih si catatan atas laporan keuangan ini yang berlembar-lembar gitu kan. Kalau untuk laporan posisi keuangan dan profit and loss biasanya kan hanya beberapa lembar. Nah, yang memperbanyak laporan biasanya adalah catatan atas laporan keuangan karena ini merincikan apa yang kita sajikan di laporan keuangan posisi laporan keuangan neraca dan juga yang profit and loss. Seperti itu. Boleh next? Nah, kalau kita berbicara tentang laporan keuangan, kita nggak akan hilang atau kita nggak akan kita nggak akan bisa gitu kan jauh dari permasalahan umum pada laporan keuangan. Kayak gitu. Tadi kita udah berbicara tentang manfaatnya, kita juga udah berbicara ada jenisnya apa aja, tapi kadang laporan keuangan kan ini output Bapak dan Ibu ya. Jadi output dari transaksi akuntansi itu adalah laporan keuangan. Permasalahan laporan keuangan dari mana? Otomatis dari transaksinya gitu kan. Otomatis dari bawahnya. Kira-kira inputnya benar atau enggak gitu kan. Nah, ada beberapa hal yang biasanya membuat laporan keuangan ini tidak terlalu oke gitu kan, tidak terlalu sehat. Nah, biasanya ada beberapa hal yang jadi permasalahan yang harus kita minimalisir gitu kan. Boleh next? Nah, ini sebenarnya masih banyak Bapak dan Ibu permasalahannya. Cuma di sini kita ambil 6 poin aja. Jadi kita ambil 6 poin. Permasalahan pada laporan keuangan itu yang pertama biasanya keliru memperhitungkan persediaan barang. Ini kita bicara manualisasi ya Bapak dan Ibu. Di sini saya yakin Bapak dan Ibu udah menggunakan jurnal semuanya gitu kan, udah otomatis transaksinya udah di-input otomatis by system gitu kan. Ini kita berbicara kalau seandainya manualisasi gitu kan. Kalau kita input manual untuk pencatatannya, yang pertama itu kita akan kebingungan atau kita akan ada salah untuk memperhitungkan persediaan barang. Mungkin kayak contohnya, oh di pencatatannya kita harusnya ada 8, ternyata di gudangnya itu cuma ada 3 gitu kan. Nah itu akan membuat di laporan keuangannya juga nggak tepat gitu kan. Terus kesalahan pencatatan. Jadi contohnya mungkin yang harusnya diinput ke kas, ternyata diinputnya ke kas kecil gitu kan. Atau yang harusnya dia masuknya itu ke persediaan, tapi mungkin dia masuknya ke harga pokok gitu kan, HPP. Nah itu juga akan membuat laporan keuangan kita nggak sehat gitu. Tidak menghitung harga pokok penjualan dengan teliti. Nah HPP gitu kan. Kalau di sini kita bergerak di bidang jual beli, otomatis kita ada yang namanya HPP gitu kan. Kalau HPP-nya udah nggak benar gitu kan, mungkin kayak di akuntansi kan ada metodenya. Kayak metodenya kita mau menggunakan apa? Contohnya kita mau menggunakan periodik atau perpetual gitu kan. Nah, kalau seandainya ternyata pas kita catat HPP-nya yang harusnya menggunakan perpetual tapi ternyata lupa gitu kan. Pas kita jual kita nggak catat HPP-nya gitu kan. Nah, itu juga akan mempengaruhi ke laporannya. Tidak bisa membedakan akuntansi berbasis akrual dan kas gitu kan. Nah, ini juga salah satu poinnya. Biasanya suka ada yang belum paham nih, kira-kira di pencatatan ini dia menggunakan akrual atau kas sih gitu kan. Kalau akrual kan berarti ada piutang gitu kan. Kalau seandainya base-nya itu adalah cash basis, yang berarti nggak ada piutang gitu kan. Nah, ini juga akan mempengaruhi ke sana, Bapak dan Ibu. Lalu ada laporan usia piutang usaha yang buruk. Nah, contoh mungkin kita udah ada penjualan, tapi ternyata nggak ada nih, nggak ada pembayaran dari si customer kita, dan kita nggak monitor gitu kan, udah lama banget. Yang harusnya kalau udah nggak tertagih ya udah gitu kan, kita input ke akun piutang tidak tertagih. Tapi karena kita nggak aware gitu kan, kita nggak monitor hal tersebut, akhirnya di laporan keuangan bengkak tuh si piutangnya gitu kan. Nah, ini juga akan mempengaruhi itu ke laporan keuangan kita. Lalu kesalahan penulisan desimal. Nah, ini juga sangat fatal ya. Di akuntansi kan kita harus teliti gitu kan. Di akuntansi itu nggak ada yang benar gitu kan. Adanya adalah tepat gitu kan. Kalau seandainya
Kalau seandainya salah nolnya aja gitu kan ya udah salah. Nah, ini harus kita minimalisir gitu kan. Hal-hal ini kita harus minimalisir agar laporan keuangannya nanti juga udah apa ya, udah oke, udah baik gitu kan. Kita juga enak bacanya gitu kan. Kalau kita kasih ke investor juga, oh investor udah paham gitu kan. Nah, hal-hal ini harus kita minimalisir. Nah, caranya gimana sih cara minimalisirnya gitu kan? Mungkin itu pertanyaannya dari Bapak dan Ibu gitu. Salah satu caranya ya menggunakan software gitu kan. Salah satu softwarenya jurnal. Dan di sini Bapak dan Ibu kalau ada yang belum menggunakan jurnal, nah ini kesempatan kita bisa menggunakan jurnal. Kalau menggunakan jurnal, semua ini sebenarnya bisa kita minimalisir. Kenapa? Karena di jurnal semuanya udah otomatis, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu pikirin kira-kira debit kreditnya itu apa, atau kira-kira ini perpetual atau periodik gitu kan, atau accrual cash atau cash basis gitu kan. Nah, semuanya udah otomatis by system seperti itu. Boleh nih? Nah, sekarang kita bicara tentang laporan keuangan. Yang tadi kan kita bicara ada beberapa laporan keuangan gitu kan. Nah, karena kita udah menggunakan software gitu kan, software jurnal, otomatis laporan keuangannya juga udah otomatis outputnya udah ada gitu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tinggal input transaksinya di jurnal, untuk outputnya udah semuanya terbentuk di jurnal secara otomatis. Jadi untuk kesalahan itu sangat minim sekali gitu kan. Kenapa? Karena di transaksinya itu untuk siklus akuntansinya itu udah bahas sistem. Kita tinggal input aja informasinya ada apa aja. Nah, ada laporan apa aja sih di jurnal gitu kan yang bisa kita gunakan? Boleh next. Nah, sebenarnya banyak laporan di jurnal. Ini sekilas aja Bapak dan Ibu, nanti kita akan bahas lebih detail di live demo. Di jurnal itu ada yang namanya sekilas bisnis. Jadi di sana ada laporan neraca, laporan laba rugi, terus ada juga laporan sekilas bisnis gitu kan, ada profit and loss. Nah, adanya di sekilas bisnis. Terus ada laporan untuk penjualan. Kalau kita mau lihat contohnya mungkin transaksi yang sering dijual itu produknya apa aja gitu kan. Itu di penjualan. Ada pembelian, ada produk, ada aset, pertukaran kurs nih. Kalau Bapak dan Ibu ada transaksi menggunakan kurs asing gitu kan, menggunakan transaksi kurs gitu kan. Bapak dan Ibu bisa lihat nih laporannya di pertukaran kurs gitu. Ada juga laporan bank, terus ada juga laporan pajak kayak gitu. Boleh next? Nah, selain itu Bapak dan Ibu, biasanya kan kalau akuntansi itu kita biasanya akan diaudit gitu kan, atau mungkin berbicara akuntansi yang arahnya ke pajak gitu kan. Otomatis kita maunya gitu kan laporan keuangan kita ini secure gitu kan, udah ada otorisasinya. Nah, di jurnal juga Bapak dan Ibu ada yang namanya pengaturan pengguna. Jadi idealnya sebenarnya dalam dalam akuntansi itu tidak hanya satu orang aja yang pegang semua siklus. Jadi kan di akuntansi ada purchasing, ada sales, ada gudang gitu kan. Nah, harusnya itu adalah orang yang beda-beda untuk input transaksinya gitu kan. Idealnya seperti itu gitu. Nah, di sini kita juga jurnal menyediakan pengaturan pengguna. Jadi Bapak dan Ibu kalau menggunakan apa namanya software jurnal, Bapak dan Ibu bisa lebih secure lagi si datanya gitu kan, bisa lebih otorisasinya lebih oke lagi gitu kan menggunakan pengaturan pengguna. Jadi ada multi user kayak gitu. Nah, di multi user ini Bapak dan Ibu nanti bisa menggunakan banyak pengguna, bukan hanya satu aja. Dan itu bisa di-setting sama Bapak dan Ibu sendiri, kira-kira si pengguna ini mau dikasih aksesnya apa. Kalau contohnya apa namanya aksesnya dia bagian produk aja pergudangan gitu kan. Berarti kita bisa setting aksesnya hanya pergudangan aja dan dia hanya bisa lihat laporan pergudangan aja, hanya bisa input transaksi pergudangan aja. Kayak gitu. Boleh next?
Oke, kita lanjut ke case tadi, Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita bicara laporan keuangan, di laporan keuangan ini kita mau tunjukkan sebenarnya beberapa hal kira-kira cara baca laporan keuangan ini kayak gimana sih. Tadi kan kita bahas ya cara mengambil keputusan itu seperti apa. Nah, kita mau bahas di sini. Kira-kira sekilas gitu kan, cara menggunakan laporan keuangannya seperti apa. Boleh next? Boleh next, Kak Elis? Oke. Nah, karena apa namanya hari ini kita hanya 1 jam gitu kan. Kita sebenarnya saya mau menyampaikan beberapa hal gitu kan untuk case study maunya kayak gitu. Tapi karena ada keterbatasan waktu, jadi di sini kita mau bahas case study beberapa case study. Di sini ada 4 poin. Kita nanti mau lihat nih cara cara melihat produk paling laku sama tidak laku itu seperti apa. Terus kalau kita mau lihat customer yang sering berbelanja dan jarang berbelanja ini seperti apa, terus lihat hutang customer yang sudah lewat jatuh tempo itu seperti apa. Yang terakhir kita mau bahas atau mau mau demokan profitabilitas produknya itu kalau kita mau lihat seperti apa kayak gitu. Nanti kita akan langsung jelaskan di lab demo dan ini juga sebenarnya relevan ke yang tadi ya, ke manfaat laporan. Jadi manfaat laporan itu kan ada satu evaluasi. Jadi kita bisa kasih dievaluasi atas analisa transaksi atau analisa laporan keuangan yang udah pernah kita input sebelumnya gitu kan untuk transaksinya. Itu boleh. Oke. Oke. Ini saya langsung share screen ya Bapak dan Ibu biar Bapak dan Ibu bisa langsung lihat juga untuk software jurnalnya untuk reportnya. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Bentar ya. Oke. Nah, ini adalah software jurnal gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu kalau untuk akses laporan itu adanya di sini Bapak dan Ibu. Ada di menu laporan. Jadi yang tadi ada laporan sekilas bisnis, terus ada penjualan, pembelian, produk, aset, pertukaran kurs, bank, pajak. Nah, semuanya ada di sini Bapak dan Ibu. Untuk laporannya semuanya ada di sini. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Nah, oke. Nah, kita masuk ke sini, Bapak dan Ibu. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau seandainya mau lihat contohnya neraca gitu kan. Tadi kan untuk UMKM itu atau idealnya gitu kan perusahaan punya 2 laporan keuangan sebenarnya. Ada neraca, ada laporan laba rugi gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu kalau mau lihat nih, mau lihat yang namanya contohnya aset kita ada berapa sih? Atau mungkin kayak laba apa bukan laba ya, namanya hutang kita ada berapa sih gitu kan. Modal kita ada berapa sih? Nah, Bapak dan Ibu bisa masuk ke sini, ke neraca. Nah, di sini kita bisa langsung lihat Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa filter neracanya per tanggal berapa. Tadi kan neraca pada tanggal saat tertentu aja gitu kan. Kalau contoh saya input di sini tanggal 31 bulan 1 2020. Artinya, laporan ini adalah laporan yang menggambarkan per tanggal 31 bulan 1 2020. Jadi laporan ini adalah laporan per tanggal 31 bulan 1 2020. Jadi kalau kita mau lihat, oh total aset lancarnya berapa sih? Kita bisa lihat ke sini gitu kan. Kalau kita mau lihat, oh total aset ada berapa? Kita bisa lihat ke sini. Kita mau lihat contohnya liabilitas jangka pendek itu ada berapa? Kita bisa lihat ke sini. Total liabilitas ada berapa? Kita bisa lihat ke sini. Kayak gitu. Jadi ini adalah laporan neraca. Kalau Bapak dan Ibu mau lihat contohnya laporan laba rugi gitu kan.
Oke, sebentar. Nah, kalau Bapak dan Ibu mau lihat laporan laba rugi, Bapak dan Ibu bisa akses di sini, Bapak dan Ibu. Bisa klik yang laporan laba rugi. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa langsung input aja periodenya ini mau lihat per kapan. Contoh nih, oh saya mau lihatnya itu 1 tahun di tahun 2020 gitu kan. Berarti kita tinggal input tanggal 1 bulan 1 2020. Lalu sampai tanggal 31/12/2020. Kayak gini. Lalu kita tinggal filter. Nah, Bapak dan Ibu nanti di sini bisa lihat nih. Contohnya, oh pendapatannya berapa? Profit and loss-nya berapa sih? Nah, Bapak dan Ibu bisa langsung lihat di bawah. Laba rugi enggak nih? Kayak gitu. Kalau seandainya dia nominalnya plus kayak gini, artinya dia laba gitu kan. Kalau ada dalam kurungnya berarti rugi. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung lihat di sini, laba ruginya itu kayak gimana. Kayak gitu. Atau mungkin kayak kita mau lihat nih untuk manajemen, dia mau lihat yang namanya mungkin apa ya, kayak ROA atau ROE gitu kan, atau Bapak dan Ibu mau lihat perputaran piutangnya kayak gimana sih. Nah, kita udah sediakan juga Bapak dan Ibu. Jadi jurnal udah sediakan juga, di sini ada ringkasan bisnis, Bapak dan Ibu tinggal klik si ringkasan bisnisnya. Nah, Bapak dan Ibu bisa langsung lihat di sini. Contoh saya mau lihat di tahun, bukan tahun ya, bulan deh ya. Contohnya mau lihat di bulan Desember. 1 Desember 2020. Lalu di sini 31 Desember 2020. Lalu kita filter. Nah, seperti ini bisa lihat di sini. Nah, ini ada rasio lancar gitu kan. Ini biasanya disebutnya dia adalah apa? ROE gitu kan. 0,64 idealnya kan kalau seandainya ROE itu dia di atas 1 gitu kan. Nah, berarti ini baik atau enggak gitu kan. Terus di sini ada yang namanya rata-rata lama konversi piutang kayak gini. Nah, kalau di sininya 0, ini artinya berarti, oh ternyata dalam 1 bulan itu nggak ada tuh pergerakan piutang. Jadi dalam 1 bulan itu nggak ada pelunasan atau nggak ada transaksi untuk pelunasan piutang. Jadi kita bisa lihat di sini. Kalau di sininya 1, oh berarti pergerakan piutang dalam 1 bulan itu ada 1 kali, gitu kan. Nah, itu kita bisa lihatnya di sini. Oke, tadi kita contohnya mau lihat yang namanya produk yang paling laku gitu kan. Nah, ini mungkin untuk jadi bahan keputusan Bapak dan Ibu di tahun 2022 ini kira-kira produk yang mau kita jual itu ada apa aja gitu kan. Mau dapat diskon mungkin ada apa aja. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak dan Ibu. Kita bisa lihat kira-kira produk yang sering terjual itu ada apa aja, produk yang jarang terjual itu ada apa aja. Bapak dan Ibu nanti bisa lihatnya di laporan penjualan Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat di laporan penjualan, Bapak dan Ibu di sini ada penjualan per produk. Jadi Bapak dan Ibu bisa masuk ke penjualan per produk. Contoh di sini kita mau lihat untuk tahun 2020 gitu kan, karena transaksi saya punya ini 2020 ya Bapak dan Ibu. Ini ibarat aja kita contohnya mau lihat di tahun 2020. 31/12/2020. Lalu kita filter. Nah, dia kan seperti ini ya Bapak dan Ibu. Kuantitas terjualnya kita bisa lihat di sini. Dan ini kita belum bisa lihat, kita belum bisa tahu gitu kan, kira-kira produk yang sering terjual itu yang mana. Nah, agar kita bisa tahu, Bapak dan Ibu tinggal klik aja nih yang filter lebih lanjut. Lalu Bapak dan Ibu tinggal scroll ke bawah. Nah, di bawah yang urutkan sesuai kolomnya yang di sini, kita ganti menjadi kuantitas, Bapak dan Ibu. Jadi kita ganti ke kuantitas. Nah, Bapak dan Ibu tinggal pilih, mau urutannya naik atau urutan turun.
Kalau urutan naik berarti dari yang terkecil ke yang terbesar gitu kan. Yang tidak laku terus ke yang paling laku gitu kan. Nah, kalau yang urutannya turun berarti yang paling laku sampai yang tidak laku itu ada apa aja. Nah, ini contohnya kita mau lihatnya yang paling laku gitu kan. Kita klik yang urutan turun, terus kita tinggal filter. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak dan Ibu. Oh, ternyata selama tahun 2020 itu, satu tahun yang paling laku adalah laptop Asus. Sebesar 500 unit gitu kan, 500 pieces. Kayak gitu. Terus produk yang nggak laku yang mana nih? Tinggal scroll ke bawah aja. Oh, nih yang nggak pernah ada yang beli nih adalah laptop HP gitu kan. Dia belum pernah ada yang kejual. Nah, ini mungkin bisa jadi keputusan, oh berarti di tahun ini kita mungkin mau mengadakan diskon gede-gedean untuk laptop HP, casing CPU, Acer gitu kan, biar mereka laku gitu. Nah, ini bisa menjadi salah satu keputusan manajemen ke depannya itu mau seperti apa. Atau kalau contohnya Bapak dan Ibu juga mau ekspor, ini kan di sini base system gitu kan. Kalau kita mau ekspor datanya juga bisa Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa klik di ekspor, tinggal dipilih aja. Mau PDF, Excel, atau CSV. Seperti itu. Jadi datanya bisa diakses offline juga, bisa langsung di-download aja di sini. Oke, tadi kita juga mau lihat contohnya pelanggan yang sering belanja, gitu kan. Pelanggan mana aja nih yang sering belanja ke perusahaannya kita, gitu kan. Nah, kita bisa masuk di penjualan. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin kayak ada keperluan, oh kita ada produk baru nih, kira-kira untuk produk baru ini lebih cocok ke pelanggan mana ya? Oh, kita mau lihat deh pelanggan yang sering transaksi ke kita ini ada pelanggan dari mana aja. Nah, ini bisa bisa kita lihat di sini Bapak dan Ibu, bisa lihat di penjualan. Caranya gimana? Dari penjualan tinggal kita akses ke penjualan per pelanggan Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu tinggal masuk ke penjualan per pelanggan. Contoh tadi kita mau lihat 1 tahun ya. 1 bulan 1 2020, lalu 31/12/2020. Nah, ini kita filter. Ini kita filter lebih lanjut. Nah, Bapak dan Ibu di bawah ada urutkan sesuai pelanggan. Nah, di sini kan ada urutkan sesuai pelanggan ya. Nah, Bapak dan Ibu sebenarnya ada opsinya di sini. Ada pelanggan, total penjualan, gitu kan. Karena tadi kita mau lihatnya pelanggan yang paling besar nominalnya mengeluarkan transaksi atau mengeluarkan uang gitu kan ke perusahaan kita. Berarti kita bisa akses di total penjualan. Urutan naik, urutan turunnya sama Bapak dan Ibu. Kayak tadi ya pengertiannya. Ini kita klik yang urutan turun, lalu kita filter. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak dan Ibu. Oh, ternyata nih yang paling besar, yang paling banyak itu adalah dari siapa gitu kan. Oh, ternyata dari Kennedy Co gitu kan. Totalnya adalah 1M sekian gitu kan. Terus yang kedua adalah KAP gitu kan, totalnya 1M779 sekian. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak dan Ibu. Terus kalau kita mau lihat paling kecil nih siapa ya gitu kan. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Oh, total penjualannya dia 280.500 gitu. Siapa nih? Oh, ternyata dia adalah si Rizky. Kayak gitu Bapak dan Ibu. Oke, terus kalau Bapak dan Ibu nih mau lihat contohnya adalah hutang gitu kan, hutang customer itu ada apa? Ada berapa aja? Contohnya mungkin mau lihat yang udah lewat situ tempo ini siapa aja, kita mau follow up gitu kan. Mungkin kayak ada kebijakan, oh sebelum tahun baru nih kita harus semuanya harus closing gitu kan. Semuanya pokoknya harus bayar ke kita. Otomatis kita harus lihat nih kira-kira
si customer ini yang masih nunggak itu siapa-siapa aja gitu. Nah, Bapak dan Ibu bisa akses di daftar penjualan, Bapak dan Ibu. Di Bapak dan Ibu bisa akses di daftar penjualan. Contoh di sini. Nah, kita filter lebih lanjut, Bapak dan Ibu. Nah, di sini berarti kita bisa pilih di status, Bapak dan Ibu. Statusnya Bapak dan Ibu tinggal arahkan ke lewat jatuh tempo. Otomatis di tipe transaksinya adalah faktor penjualan. Statusnya lewat jatuh tempo, Bapak dan Ibu tinggal filter. Nanti Bapak dan Ibu bisa lihat di sini semua transaksi dari si customer ini, dari si pelanggan ini yang udah lewat jatuh tempo itu ada siapa aja. Ini nanti tinggal di follow up aja. Bisa via email, bisa via WhatsApp, atau kalau menggunakan Journal Pay gitu kan, kita bisa langsung tagih, si customer bisa langsung bayar. Nah, ini datanya kita bisa lihat di sini, Bapak dan Ibu. Terus yang terakhir kita mau lihat profitabilitas produk gitu kan. Nah, si profitabilitas produk ini adanya di paket Enterprise Plus, Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin gitu kan di sini paketnya ada yang berbeda-beda. Tadi juga untuk laporan keuangannya juga untuk tampilannya, untuk outputnya itu juga berbeda-beda Bapak dan Ibu. Tergantung paket yang kita punya itu paket apa aja gitu kan. Di jurnal kan ada 4 paket ya Bapak dan Ibu. Nah, di penjualan di sini kita bisa lihat Bapak dan Ibu. Maaf, ini kita masuk ke sini. Nah, di penjualan Bapak dan Ibu bisa lihat, di sini ada yang namanya profitabilitas produk. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau tahu laporannya kira-kira ini keuntungan atas penjualan produk ini berapa persen gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu bisa akses di sini, di profitabilitas produk. Tinggal diklik aja profitabilitas produknya. Contoh ini saya mau lihat, nggak bisa. Contoh kita mau lihat di tahun 2019 deh ya. Januari 1 sampai today gitu kan. Nah, kita filter. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Profit marginnya dia ada berapa? Kalau kita mau lihat contohnya profit margin yang paling tinggi itu di produk apa sih gitu kan. Nah, di sini kita bisa lihat, bisa setting. Urutkan sesuai kolomnya apa. Contohnya di sini tadi kita mau lihat profit margin. Berarti profit margin, kita bisa centang yang urutan turun, lalu kita filter. Nah, kita bisa lihat profit margin paling tinggi itu ada apa gitu kan. Oh, di sini ternyata ada produknya namanya Moka gitu kan. Ini asumsi aja ya Bapak dan Ibu. Terus yang paling marginnya ini contohnya 0 gitu kan, itu apa? Oh, di sini ada buku tulis. Jadi kita bisa review di sini, dan ini juga bisa menjadi bahan keputusan Bapak dan Ibu kira-kira mungkin kayak oh ini nggak dapat margin, kira-kira butuh nggak ya kita naikkan harganya, atau butuh nggak ya kita turunkan harganya biar laku. Nah, ini bisa dilihat semuanya di sini Bapak dan Ibu. Oke, sebelum kita lanjut ke Q&A ya Bapak dan Ibu, ini saya mau perlihatkan sekilas aja. Jadi untuk pembelian ini dia laporannya seperti ini. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, banyak banget laporannya. Ini bisa diakses sama Bapak dan Ibu. Produk juga sama. Bapak dan Ibu bisa lihat di sini kayak nilai stok gudang, terus ada rincian persediaan barang gitu kan. Nah, ini bisa dilihat di sini Bapak dan Ibu. Lalu ini ada aset, ini ada laporan aset, ada ringkasan aset tetap. Ini bisa digunakan kalau kita berhubungan ke perpajakan, biasanya kita harus lampirkan yang namanya depresiasi, gitu kan, akumulasi, rekapan datanya. Nah, ini bisa diambil di sini. Ada pertukaran kurs, gitu kan. Lalu ini ada bank, ini ada laporan rekonsiliasi sama mutasi rekening.
lalu ada juga pajak, kayak gitu. Nah, ini ada laporan-laporan yang ada di jurnal, Bapak dan Ibu. Tapi yang tadi ya, kalau seandainya kita menggunakan pengaturan pengguna, tidak semua pengguna bisa akses untuk laporan ini. Jadi hanya 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 laporan tertentu aja yang dikasih akses, tergantung dia ini dapat rules-nya apa. Kalau penjualnya berarti penjualan. Oke, nah paling seperti itu Bapak dan Ibu. Nanti kita berbincang-bincang lebih lanjut lagi di sesi Q&A ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk pemaparan dari saya cukup sekian. Saya kembalikan lagi ke Kamelis, boleh? Oke, makasih Mas Adi. Nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A ya. Oke, teman-teman, lengkap dan mendetail sekali untuk materi yang dibawakan oleh Mas Adi tadi terkait dengan apa sih report itu, beserta dengan manfaat, jenis, bahkan hingga ke studi kasus yang ditemukan biasanya dalam proses reporting. Nah, sebelum memulai Q&A-nya, aku mau ngingetin lagi untuk memberikan pertanyaan teman-teman via menu Q&A yang ada di menu bar Zoom ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, karena keterbatasan waktu, mungkin sekarang kita akan lanjut ke sesi Q&A-nya, dan kali ini kita akan pilih 2 hingga 3 pertanyaan per usernya untuk dibantu jawab oleh Mas Adi. Mas Adi mungkin boleh kita langsung lanjut ke Q&A-nya aja, boleh tolong menyalakan mic dan juga kameranya. Oke. Oke, kita balik lagi ya Mas Adi. Nah, kita langsung aja, ini aku akan membacakan satu pertanyaan dari Ibu Claresta. Oke, sebentar sambil aku nyalakan mic ya Bu Claresta. Oke, Bu Claresta, sudah aku nyalakan mic-nya. Ini sambil aku bacakan juga pertanyaannya. Siang, saya ingin bertanya, apabila ada stok rusak secara fisik, bagaimana pencatatan dan impact-nya kemana? Yang kedua, stok di neraca dan laporan persediaan berbeda. Padahal ketika ditelusuri tidak ada transaksi yang salah dan semua sudah benar baik dari penjualan, pembelian, dan lainnya. Solusinya bagaimana ya? Oke, mungkin boleh dibantu dijawab, Mas Adi. Oke, sebentar. Pertanyaannya ada. Pertanyaannya dari Ibu Claresta. Oke. Oke, kalau seandainya kita mau lihat contohnya, oh ini stoknya ini stoknya adalah apa ya, dia minus, tapi ternyata setelah ditelusuri itu dia nggak minus gitu kan ya. Bapak dan Ibu harus di make sure lagi sebenarnya kira-kira di pencatatannya itu ada produk bandel atau enggak. Nah, kalau seandainya ada produk bandel, nah biasanya itu akan mengakibatkan stoknya itu minus, Bapak dan Ibu. Mungkin saya sambil share screen kali ya. Boleh, silakan Mas. Oke, sebentar. Nah, Bapak dan Ibu contohnya nih, oh saya udah lihat di produk ini nggak ada nih yang minus gitu kan. Udah gitu ternyata saya juga cek contohnya ke transaksi di penjualan, pembelian, ini juga udah semuanya udah oke gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu sebenarnya kalau mau lihat kira-kira ini ada produk yang minus atau enggak, salah satu permasalahannya sebenarnya tadi ya, kalau produknya itu bandel. Jadi kalau Bapak dan Ibu itu buat produk bandel, terus Bapak dan Ibu buat lagi produk bandel dalam bandel, nah itu akan mengakibatkan minus gitu. Dan itu harus kita aware sendiri. Nah, cara trackingnya kayak gimana? Bapak dan Ibu ketika melakukan stock of name, jadi pas kita masuk ke tindakan, terus Bapak dan Ibu masuk ke apa namanya penyelesaian stok. Contoh nih kita mau stok of name seperti ini gitu kan. Lalu di next. Nah, di sini ada cetak kartu stok Bapak dan Ibu. Jadi ketika Bapak dan Ibu klik yang cetak kartu stok, itu dia akan kelihatan di sana Bapak dan Ibu. Kira-kira untuk per periode tersebut itu produk yang minusnya itu apa? Kayak gitu. Jadi di sini kita bisa cross check kayak gini nih. Oh ternyata nih cat bahan ini ternyata minus gitu kan. Tapi tadi pas kita dilihat di laporan ternyata nggak minus. Nah itu biasanya salah satu penyebabnya adalah produk bandel dalam bandel gitu kan. Nah, ini harus dicek dari sini nanti akan kelihatan.
Nah, kalau seandainya udah kelihatan, mungkin bisa di stock of name atau mungkin bisa di adjustment apa namanya, beli dulu produknya atau bisa di cross check dulu di gudangnya sebenarnya dia datanya seperti apa. Nah, ini bisa dilihat di sini. Gitu. Tadi yang pertama pertanyaannya apa ya, Kak Melis? Oke, mungkin aku bacain lagi ya pertanyaannya. Sebentar ya. Nah, jadi Bu Claresta ini bertanya, kan pertama bila ada stok rusak secara fisik, bagaimana pencatatan dan impact-nya tuh kemana? Gitu. Terus habis itu kalau yang kedua pertanyaannya, stok di neraca dan laporan persediaan berbeda, padahal ketika ditelusuri, tidak ada transaksi yang salah, dan semuanya udah benar dan baik dari penjualan, pembelian, dan lainnya. Begitu, Mas. Oke. Sebentar. Oke, nah Bapak dan Ibu, kalau seandainya kita lihat nih di apa namanya, kita stock of name gitu kan. Stock of name di gudang ternyata ada 100, terus di jurnalnya contohnya mungkin ada 90, otomatis kan kita harus adjustment gitu kan. Nah, adjustment-nya itu akan kita melakukan stock of name gitu kan. Dampaknya kemana? Dampaknya tergantung Bapak dan Ibu. Tergantung ketika kita melakukan stock of name. Jadi ketika kita masuk ke produk, ketika kita melakukan stock of name, ketika kita melakukan stock of name, nah di sini ada akun ya Bapak dan Ibu. Nah jadi akun ini nantinya akan menentukan kira-kira dia akan masuk kemana untuk akunnya, kayak gitu. Dan nanti ketika Bapak dan Ibu pilih, contohnya, oh dia masuknya mungkin karena barang rusak, berarti kita pilih barang rusak gitu kan. Terus akunnya kita masukkan contohnya ke pengeluaran barang rusak gitu kan. Nah, nanti pas kita buat, terus Bapak dan Ibu mau lihat nih journal entry-nya itu dampaknya kemana, nanti bisa dilihat pas di transaksinya Bapak dan Ibu. Di penyesuaian stok, nah di stock adjustment, nah di sini ada stock adjustment, Bapak dan Ibu bisa lihat journal entry-nya. Journal entry yang kebentuk seperti apa. Oh, ternyata penyesuaian persediaan barang sesuai kepada persediaan barang. Kayak gitu, karena kan stock of name. Berarti kita mau menyesuaikan persediaan barang kita. Gitu. Jadi dampaknya kemana? Dampaknya otomatis ya akan masuk ke akun tersebut dan akan masuk juga ke laporan keuangan. Kalau kita lihat laporan keuangannya, yang namanya persediaan, itu kan adanya di neraca ya Bapak dan Ibu. Ya berarti dia akan masuk ke sini, di neraca. Nah, di sini ada persediaan barang. Nah, di sini ada persediaan barang. Nah, ini akan masuk ke sini, gitu kan. Kalau seandainya di sini di persediaan barang harusnya segini, persediaan barang 101,5 sekian gitu kan. Udah gitu kita cross check ternyata kok beda nominalnya gitu kan. Bapak dan Ibu bisa bisa klik aja nih si persediaan barangnya seperti ini. Nah, terus Bapak dan Ibu bisa compare aja Bapak dan Ibu persediaan barang di sini dengan transaksinya itu bisa di compare. Mungkin kayak oh dengan contohnya mungkin tadi dengan stock of name atau mungkin dengan pembelian, nah itu bisa di compare di sana Bapak dan Ibu. Kira-kira transaksinya ini udah sesuai atau belum. Jadi harus di tracking satu-satu sebenarnya kalau seandainya ada perbedaan. Mungkin bisa salah ketika kita beli produk ternyata yang harusnya masuk ke persediaan barang tapi masuknya dia mungkin ke persediaan barang lain-lain gitu kan. Nah, itu harus dicari lagi Bapak dan Ibu. Jadi harus di tracking satu-satu lagi. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu ya, Mbak Melis. Oke, oke, Bu Claresta, semoga jawaban dari Mas Adi membantu ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas Adi. Ini ada dari Ibu Cindy. Oke, aku akan bacain pertanyaannya. Kami sudah menjadi pengguna jurnal dan kami memiliki banyak brand produk. Bagaimana untuk di laporan penjualan kita bisa melihat berbagai jenis brand tersebut, dan juga untuk di laporan pajaknya tidak muncul nama pemilik faktur pajaknya, hanya muncul nomor pajaknya saja. Itu kira-kira gimana kah? Mungkin Mas Adi boleh bantu dijawab. Oke, baik, baik. Oke, Ibu, seperti ini ya. Kalau seandainya kita mau lihat brand gitu kan, oh kita banyak brand. Sebentar. Ini kok nggak nge-charger? Kalau kita berbicara tentang brand gitu kan,
Ibu di sini mau lihat, atau mungkin Bapak dan Ibu semuanya di sini mau lihat brandnya Bapak dan Ibu ini sebenarnya penjualannya seperti apa sih gitu kan. Nah, di sini sebenarnya kita ada fitur yang namanya tagging Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita mau lihat laporan keuangan berdasarkan branding gitu kan, terus kita mau lihat di laporan keuangannya, itu bisa menggunakan tagging sendiri. Contohnya kita mau compare nih, oh si brand ini tuh, si brand A ini atau si brand B ini kira-kira laporan laba ruginya seperti apa sih? Nah, nanti kita bisa lihat di sini, bisa lihat di laporan laba rugi, nanti bisa compare antara brand itu, dia laporannya seperti apa, Bapak dan Ibu. Contoh seperti ini. Nah, contoh di sini. Contoh kita mau compare nih. Compare-nya by apa? By tagging. Jadi Bapak dan Ibu pas buat transaksi, brand-nya dimasukkan ke tagging. Nanti pas kita input di laporan keuangan, nah tagging-nya bisa kita compare kayak gini. Nanti pas kita filter, kita bisa lihat nih. Nah, per brand itu kayak gimana? Nanti ada laporannya seperti ini. Ada cabang A, ada brand A gitu kan, ada brand B. Nah, ini bisa dilihat di sini. Laporannya seperti apa. Atau kalau di penjualan bisa juga, kalau kita mau lihat penjualan, di penjualan kita bisa langsung filter sebenarnya Bapak dan Ibu. Kalau brandnya itu menjadi contohnya produk gitu kan. Sebentar. Di penjualan contohnya kita masukkan si brandnya dia adalah produk. Nah di filter lebih lanjut kita bisa langsung pilih nih si produknya itu yang mana. Contohnya oh brandnya kita masukkan ke kategori brand apa ya kayak high quality gitu kan. Nah ini bisa di filter di sini Bapak dan Ibu. Contoh bahan baku gitu kan. Terus kita mau lihat lagi produk-produk brandnya contohnya produksi. Nah lalu kita filter nanti akan kelihatan di sini. Jadi di transaksinya kita harus input dulu, baru nanti di laporannya kelihatan. Bisa menggunakan tagging, bisa juga menggunakan kategori di produknya. Lalu untuk perpajakan Bapak dan Ibu, kalau kita mau lihat untuk faktur pajaknya, nah itu harus menggunakan aplikasi Klik Pajak Bapak dan Ibu. Jadi kalau menggunakan aplikasi Klik Pajak, nanti untuk faktur pajaknya itu bisa langsung di-download di si Klik Pajak tersebut. Jadi kalau di jurnalnya sendiri, itu hanya untuk transaksi jurnalnya aja. Jadi untuk faktur pajaknya itu bisa diakses lagi di Klik Pajak. Nanti di sini akan muncul nih pengelolaan pajak. Nanti akan ambilnya dari sini datanya. Seperti itu. Oke, begini. Oke, ada lagi Kak Melis Oke. pertanyaannya? Semoga jawaban dari Mas Adi membantu ya Ibu Cindy. Selanjutnya ini ada satu pertanyaan terakhir yang banyak di-upvote juga nih Mas Adi. Dari Ibu Stefani Laurentina, aku langsung baca aja pertanyaannya. Halo, saya ingin bertanya, saat input nominal DPP angkanya keriting, otomatis PPN juga jadi ada komanya. Apakah ada setting untuk pembulatan otomatis? Itu pertanyaannya Mas Adi. BTP. DPP, sorry, DPP. Oh, oke. Sebenarnya di jurnal Bapak dan Ibu, kalau seandainya dia ada apa namanya koma-koma seperti itu, contoh nih kita buat penjualan, buat penagihan penjualan, gitu kan. Nah, contoh di sini kita ada transaksi seperti ini. Kita lihat transaksi 10.200.000. Terus kita pakai koma gini. Nih, koma contohnya 30, gitu kan. Nah, dia akan seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, pas kita buat, contoh ini saya buat gitu kan. Nah, DPP-nya kan dia segini ya. Apa namanya jumlahnya dia segini. Pajaknya kan dia contohnya PPN. Jadi kan kena pajaknya 200,03 gitu kan. Itu kita simpan dan buat. Nah, nanti di sini ada 1102.200,33.
kan dia nggak bulat ya. Kalau misalnya kita mau bulatkan contohnya, nah ini bisa langsung menggunakan journal entry aja Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung menggunakan journal entry untuk pembulatannya. Di daftar akunnya sendiri, kita udah sediakan Bapak dan Ibu, udah sediakan akun rounding atau pembulatan. Biasanya kayak gitu. Di sini, nah ada rounding kayak gini. Ada rounding seperti ini. Atau biasanya pembulat. Ada rounding atau kalau Bapak dan Ibu mau buat sendiri juga nominalnya pembulatan itu nggak masalah kayak gitu. Jadi untuk solusinya kalau ada koma-koma kayak gitu, nah itu bisa di rounding aja di jurnal umum gitu. Jadi kita nanti bisa lihat dulu di ledgernya. Jadi nanti kelihatan di ledgernya itu yang koma-koma ada apa aja di sini ya. Di laporan di ledger ada apa aja. Yang ini buku besar. Oke, seperti itu paling Kak. Oke, makasih Mas Adi. Semoga jawaban Mas Adi membantu Ibu Stephanie ya. Nah, karena kita sudah mendekati akhir acara untuk sesi Q&A ini, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih ya Mas Adi untuk materi terkait reportnya yang sangat lengkap dan mendetail dan mudah dipahami. Sampai jumpa juga di lain kesempatan ya Mas Adi. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, jangan khawatir, karena seluruh pertanyaannya akan kita rekap dan bantu jawab, lalu akan dikirim beserta dengan materi webinar hari ini untuk teman-teman yang sudah mengisi feedback form. Aku juga mau mengingatkan kembali nih teman-teman, buat teman-teman yang ingin join Telegram, mohon dipastikan memasukkan username-nya di feedback form. Dan jangan diberikan via chat ya teman-teman, karena itu tidak akan terdata oleh tim kami, jadi harus melalui feedback form yang akan kami share. Feedback formnya dapat diakses di bit.ly/J1HT-FB01 atau langsung klik di chat yang di-share oleh rekanku Lolita ya. Nah, selanjutnya teman-teman juga dapat mengikuti sesi report training yang diadakan pada Rabu 26 Januari nanti secara gratis dengan mengisi form di bit.ly/journal-report-training atau bisa di screenshot screen yang sedang ditampilkan ini. Selanjutnya, seperti yang aku mention sebelumnya, teman-teman dapat memberikan feedback untuk webinar hari ini melalui link yang ditampilkan di layar atau boleh langsung diklik link yang di-share oleh rekanku Lolita di chat. Nanti buat teman-teman yang udah mengisi feedback formnya akan mendapatkan rekaman dari webinar hari ini, materi dari webinar hari ini, rekap Q&A, dan juga akan di-invite ke grup community untuk teman-teman yang sudah mengisi username teman-teman juga di feedback form tersebut. Selanjutnya, selain itu, bagi teman-teman yang ingin memperdalam ilmu akuntansi, keuangan, hingga cara efektif dalam penggunaan jurnal, teman-teman dapat mengikuti kelas atau course khusus yang disediakan oleh tim ahli dari Mekari University secara gratis. Bisa visit mekariuniversity.com untuk mengeksplor kelas-kelas menarik lainnya, teman-teman. Oke. Karena ini berada di akhir acara, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan teknis selama sesi berjalan, dan kami harap teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari webinar hari ini ya. Sekarang akan kami berikan sedikit waktu kepada teman-teman untuk mengisi feedback formnya, dan ditemani dengan sedikit musik. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya, dan stay safe teman-teman.